Kami di Kompas Petang, Saudara Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menggelar unjuk rasa di depan gerbang Pancasila Gedung DPR Senayan, Jakarta. Mahasiswa memprotes pengesahan revisi Undang-Undang KUHP yang dilakukan DPR hari ini. Jangan Habib dong, Dasko dong. Geser aja dulu. Mundur. Dalam aksinya, mahasiswa sempat memblokade mobil yang diduga milik Dirjen Kementerian yang dikawal polisi dan satu mobil dinas polisi yang melintas. Mahasiswa menyebut aksi menyetop kendaraan yang dikawal polisi merupakan ungkapan kekecewaan karena imbas pengesahan RUU KUHP. Mahasiswa juga meminta pimpinan DPR RI dapat menemui mereka. Demonstran menilai pengesahan revisi Undang-Undang KUHP cacat prosedur dan berpotensi membuat aparat semakin sewenang-wenang. RKUHP yang cacat secara prosedural, yang cacat juga secara substansial, sama sekali tidak mementingkan yang namanya partisipasi publik, partisipasi rakyat, partisipasi bermakna dari rakyat Indonesia. Bahkan warga sipil sekalian semua ditolak mentah-mentah atas RKUHP yang baru saja disahkan oleh DPR RI. DPR resmi mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP dalam rapat paripurna hari ini. Ketua DPR Puan Maharani meminta pihak yang masih menolak KUHP baru tidak termakan hoaks. Puan menegaskan KUHP baru harus segera disahkan untuk menggantikan KUHP lama yang sudah digunakan selama 44 tahun. Pemberlakuan KUHP baru disebut Puan di tanggal 2 Januari 2026. Undang-undang ini akan mulai berlaku nanti tanggal 2 Januari 2026. Sudah 44 tahun undang-undang ini berlaku dan banyak sekali hal-hal yang diperbaharui yang sudah melibatkan banyak pihak yang kemudian dalam pembaharuannya itu berpihak kepada hukum yang mengikuti zaman atau hukum-hukum atau undang-undang yang berlaku sekarang. Sebelum paripurna digelar, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkap 4 hoaks yang beredar di masyarakat terkait revisi Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Politisi Gerindra ini bilang keempat hoaks tersebut beredar di media sosial dan membuat masyarakat menolak pembahasan hingga isi dari RUU KUHP. Satu dari 4 hoaks yang dipaparkan yakni soal kepolisian yang boleh menangkap, menggeledah, hingga menahan seseorang tanpa adanya konfirmasi tindak pidana. Beredar nih, ya, semacam poster di media sosial yang isinya tidak benar. Kalau RKUHP disahkan, polisi jadi bisa lakukan ini ke kamu tanpa izin hakim. Ini tidak benar sama sekali. Pertama, diam-diam menyadap, merekam, dan mengutak-atik komunikasi. Ya. Kedua, membekukan sepihak tabungan dan semua jejak online. 3, mengambil HP, laptop, dan data ya tanpa izin hakim ya. Keempat, menangkap, melarang meninggalkan tempat, menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Ini hoax benar hoax ya. Di KUHP baru, penahanan bisa dilakukan pertama apabila tersangka mengabaikan panggilan 2 kali berturut-turut. Yang kedua, apabila tersangka memberikan informasi tidak sesuai fakta. Ini kan gampang di cross checknya. Ketiga, apabila tersangka menghambat proses pemeriksaan. Keempat, apabila tersangka berupaya melarikan diri, melakukan ulang tindak pidana, ya, menghilangkan alat bukti dan terancam keselamatannya. Atau yang terakhir, tersangka mempengaruhi saksi untuk berbohong. Ini juga kan termasuk dalam obstruction of justice yang memang merupakan tindak pidana. Lihat misalnya rombongannya kelompoknya Roy Suryo dan segala macam. Itu kan korban KUHP Orde Baru. Kenapa? Ya. Kalau
menurut standar KUHP baru, Roy Suryo CS ini penanganan kasusnya bisa dengan restoratif justice, tapi di KUHP Orde Baru itu nggak diatur, gitu loh. Kalau menurut KUHP baru ya terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan itu sangat sulit untuk dikenakan penahanan karena syaratnya sangat objektif. Menanggapi munculnya hoaks seputar RUU KUHP, menurut YLBHI, hal itu disebabkan pembahasan yang tertutup, serta terbatasnya akses publik untuk mengetahui isi pembahasan RUU KUHP, sehingga bila adanya masukan dari publik terkait pasal-pasal yang bermasalah, hal itu tidak bisa disampaikan secara utuh. Sejak awal, masyarakat atau publik itu tidak diberikan akses informasi yang transparan, yang kemudian aksesibel, sehingga kemudian bisa mendapatkan dokumen-dokumen pembahasan rancangan Kitab Undang Hukum Acara Pidana yang hari ini disahkan oleh DPR dan juga pemerintah. Bahkan sampai dengan sebelum kemudian disahkan, itu dokumennya juga tidak dapat diakses. Ya. Sehingga kalau kemudian ada masukan-masukan yang dianggap tidak tepat, ya, bahkan disebut hoax oleh pimpinan Komisi 3, begitu ya. Saya kira ini juga buah dari tidak transparan, ya, tidak terbukanya dan tertutupnya proses pembahasan RUU KUHP sedari awal.